Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah kita, ya, kuliah fisika dasar. Kita sekarang masuki bagian 8B, ya, tetapi masih berbicara tentang gravitasi, ya, hukum gravitasi Newton. Nah, di dalam bagian ini kita akan membahas gaya pasang salah satunya. Yang pertama nanti kita bahas gaya pasang. Nah, gaya pasang ini merupakan manifestasi dari gaya gravitasi, ya. Nah, fenomena pasang, ya, itu fenomena akibat gaya pasang, ya, itu misalnya adalah fenomena pasang surut dan pasang naik, ya, yang sering kita lihat di laut, ya. Jadi air laut itu pasang dan air laut itu surut, itu terkait dengan adanya gaya pasang yang diabaikan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Nah, gaya pasang ini juga sebenarnya bisa mengakibatkan fenomena yang lain, ya. Jadi mungkin fenomena yang tidak ada di sekitar bumi tapi jauh dari bumi, ya. Sini misalnya adalah pecahnya atau buyarnya komet, ya, Shoemaker-Levy 9 yang melintas di sekitar Jupiter, ya. Pecahan, ya, komet itu kemudian mengorbit sebentar pada Jupiter dan kemudian akhirnya jatuh ke permukaan planet Jupiter. Nah, itu salah satu contoh, ya. Jadi fenomena, ya, yang disebabkan oleh gaya pasang gitu. Nah, bagian lain, ya, berikutnya yang di dalam bagian ini, ya, kita akan membahas ya, di bagian berikutnya, ya, kita akan membahas hukum Kepler, ya, dan kita lihat bagaimana hukum Kepler itu bisa diturunkan dari hukum Newton tentang gravitasi dan tentang gerak gitu. Ya, jadi oleh karena itu dalam situasi seperti itu maka karena hukum Kepler itu didasarkan pada pengamatan, maka disebut sebagai hukum empiris. Sehingga kemudian karena hukum Kepler bisa dijelaskan atau diturunkan dari hukum Newton tentang gerak, maka hukum Newton tentang gerak dan hukum Newton tentang gravitasi itu dikatakan lebih fundamental, ya, daripada hukum Kepler. Nah, berikutnya yang akan kita bahas, ya, adalah kerja oleh gaya gravitasi dan konsep energi potensial, ya, gravitasi itu. Dan tentu saja di situ kita akan menunjukkan, ya, berlakunya hukum kelestarian energi mekanik itu. Dan dengan hukum kelestarian energi mekanik itu misalnya, ya, kita akan bisa menjelaskan atau menunjukkan bagaimana cara merencanakan, ya, orbit satelit, ya, buatan misalnya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan orbit satelit kita di sekitar bumi. Nah, itu bisa dijelaskan misalnya dengan menggunakan hukum kelestarian energi mekanik yang menyangkut energi potensial gravitasi. Nah, itu kira-kira yang akan kita bicarakan. Nah, oleh karena itu mari kita mulai kuliah kita, ya. Oke, di bagian pertama ini, yang pertama akan kita bahas adalah gaya pasang. Gaya pasang merupakan manifestasi gaya gravitasi, dan manifestasi ini menimbulkan fenomena yang signifikan untuk diamati jika yang berinteraksi secara gravitasi itu adalah benda-benda besar. Gaya gravitasi yang dilakukan oleh sebuah benda besar pada benda besar yang lain dan sebaliknya seolah saling meremas satu dengan yang lain. Nah, berbagai akibat remasan itu nantinya sangat bergantung pada sifat bahan penyusun benda-benda besar itu. Jika benda-benda besar itu misalnya bersifat ringkih, ya, maka akibat remasan itu benda-benda besar itu bisa pecah menjadi beberapa bagian. Nah, fenomena yang mungkin sangat terkait, ya, dengan gaya pasang itu dan mudah kita amati
yaitu adalah fenomena pasang naik dan pasang surut air laut gitu. Nah, ini terjadi secara rutin gitu ya. Pada ada saatnya air laut itu naik, ya, sehingga garis pantai itu menuju bergerak ya, bergeser menuju ke daratan lebih jauh gitu ya. Tapi ada saatnya juga air laut itu surut sehingga garis pantai itu menjauh dari daratan, sehingga nampak pantai lebih luas dari sebelumnya gitu. Nah, kita akan coba membahas gaya pasang ya, dan nanti akan kita dengan mudah memahami mengapa fenomena pasang naik dan pasang surut di laut ini bisa terjadi. Nah, kita coba meninjau dua buah benda berupa bola pejal. Ya. Bola pertama berjari-jari R1 ya, dengan massa M1, sedangkan bola kedua berjari-jari R2 dengan massa M2. Nah, kedua pusat bola itu terpisah oleh jarak sejauh R gitu. Nah, kita akan melihat atau menghitung ya, percepatan gravitasi ya, akibat benda pertama di beberapa wilayah ya, pada benda kedua. Yang pertama kita tinjau di pusat di pusat benda kedua itu ya. Di pusat benda kedua itu ya, akan muncul percepatan gravitasi sebesar G1P ini ya, G M1 per R kuadrat ya. Ini akibat keberadaan benda pertama ya. Jadi percepatan gravitasi di titik P akibat keberadaan benda pertama ya, yang berada sejauh R ya, dari titik itu ya. Nah, harus diperhatikan di sini bahwa Gm1 per R kuadrat ya, G atau G1P ini berarah ke kiri gitu ya, berarah ke kiri. Good. Sementara di titik A ya, di sini ya, percepatan gravitasi akibat keberadaan benda pertama itu diberikan oleh G1A, dan tentu saja dengan mudah ini adalah Gm1 per R minus R2 dikuadratkan. Jadi R minus R kuadrat itu dari sini ke sini gitu. Nah, itu kemudian bisa ditulis ya, tentu saja jadi R ini dikeluarkan sehingga R kuadrat ini 1 minus R kuadrat per R ya, dalam kurung dikuadratkan. Oke, nah itu masih bisa ditulis dalam bentuk semacam ini, sehingga kemudian kita melihat ya, ada faktor ya, 1 per 1 minus R2 per R ya, lalu dikuadratkan gitu. Nah, kemudian mengingat deret Taylor atau deret Maclaurin ya, semacam ini ya, 1/1 minus T dikuadratkan itu bisa ditulis ya sebagai deret 1 plus 2T plus 3T kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kalau T-nya kecil, maka beberapa suku sisa suku itu bisa diabaikan. Nah, ini kalau kemudian dimasukkan ke dalam persamaan G1A ini, maka akan dihasilkan persamaan ini ya. Jadi G1A itu sama dengan Gm1 per R kuadrat dikalikan ini. Nah, sekali lagi kalau R2 per R itu kecil, maka bagian ini bisa diabaikan ya. Bagian ini dan setelahnya ya, suku-suku setelahnya itu bisa diabaikan. Sehingga kemudian kita dapatkan untuk dua suku pertama ya, yang kita pertimbangkan ya, itu ada seperti ini ya, G1A sama dengan Gm1 per R kuadrat ditambah 2 Gm1 R2 per R pangkat 3 gitu. Nah, kemudian di bagian B ya, di titik B ya, itu juga sama. Jadi orang bisa menghitung dengan mudah ya, bahwa G1B diberikan oleh persamaan ini ya. Ini berbeda tanda dengan yang di G1A. Jadi logis karena G1A itu ada di kiri, lebih dekat ke benda pertama ya, daripada titik B di sana ya. Nah, kemudian tadi ya, sementara sekali lagi bahwa G1B di titik B ini diberikan oleh Gm1 per R2 itu. Nah, kemudian kita tinjau di titik C dan D. Sebenarnya bukan hanya titik C dan D ya, jadi sebenarnya sepanjang garis ini, lingkaran ya, sepanjang lingkaran yang melalui titik, yang memuat titik C dan D itu ya. Jadi
seperti ini ya, dari sini ke sini ya, kemudian muter ke sana, ke bawah, ke belakang sana. Jadi itu titik-titik di situ itu akan terdapat percepatan gravitasi akibat keberadaan benda pertama, itu diberikan oleh ungkapan atau persamaan ini. Ya, G1C sama dengan G1D sama dengan G1 di titik-titik ini gitu ya, di titik-titik ini ya, sepanjang lingkaran ini ya. Ya, yang rumah titik C dan D gitu. Nah, itu diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi GM1 per R kuadrat plus R2 kuadrat. Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi di mana jarak antara pusat bola pertama atau benda pertama ke titik-titik sepanjang di lingkaran tadi itu diberikan oleh R kuadrat plus R2 kuadrat. Jadi R kuadrat ya ditambah dengan R kuadrat gitu. Sehingga kemudian kita dapatkan GM1 per R kuadrat ditambah ini dikeluarkan. Jadi R kecil ini dikeluarkan dari faktor ini, sehingga kemudian sama dengan R kuadrat dikalikan 1 plus ya R2 kuadrat per R kuadrat. Nah, ini itu masih bisa dipisahkan sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian mengingat deret Maclaurin yang semacam ini, bahwa 1/1 plus T kuadrat itu sama dengan ini, 1 minus T kuadrat plus T pangkat 4 dan seterusnya, maka kemudian kita bisa mensubstitusikan itu ke sini ya. Dan hasilnya adalah ini ya. Jadi G1C, G1D dan di titik-titik yang lain ya, sepanjang lingkaran tadi itu nilainya seperti ini ya. Jadi nah, sekali lagi kalau ini R2 per R itu kecil, maka kemudian suku-suku setelahnya ini bisa diabaikan ya, sehingga kemudian kita akan mendapatkan ungkapan ini ya. G1C sama dengan G1D itu sama dengan GM1 per R kuadrat minus GM1 R2 kuadrat per R pangkat 4 gitu. Nah, kemudian kita mencoba menghitung ya percepatan gravitasi akibat keberadaan benda pertama ya di titik A ya, tetapi relatif terhadap percepatan gravitasi di pusat bola kedua ini atau benda kedua ini ya. Jadi oleh karena itu nilainya adalah ini G1A dikurangi dengan G1P ya, yaitu tentu saja sama dengan 2 kali GM1 R2 per R pangkat 3 ya. Ini arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri ke sana gitu ya. Good. Nah, kemudian percepatan gravitasi akibat benda pertama di titik B ya, relatif terhadap percepatan gravitasi serupa di titik pusat ya, bola itu diberikan oleh persamaan ini ya. Ada tanda minus di sini, artinya bahwa di titik B itu percepatan gravitasi ya akibat keberadaan benda pertama ya relatif terhadap percepatan gravitasi serupa di titik pusat itu diberikan oleh persamaan ini. Good. Jadi ini arahnya ke kanan gitu ya. Good. Jadi titik A percepatan gravitasi semacam itu arahnya ke kiri, sementara di titik B percepatannya ke kanan gitu. Nah, adapun di titik C dan D kita perlu menguraikan ya atas dua komponen horizontal dan vertikal. Sebenarnya bukan horizontal ya. Jadi komponen yang berarah ke pusat bola kedua gitu. Dan komponen yang sejajar mendatar gitu ya, komponen mendatar itu. Ya, komponen mendatar horizontal ya itu diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi G1HC sama dengan G1C ya, ini kemudian dikalikan rasio ini. Jadi R ya, jarak antar pusat bola itu dibagi dengan ini, jarak pusat bola pertama ke titik-titik pada lingkaran itu ya, rasio semacam itu ya. Saya rasa logis ya ini. Nah, kemudian nilainya seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengingat adanya deret ya semacam ini ya, akar ya 1 plus T kuadrat itu sama dengan ini 1 minus setengah T kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian itu disubstitusikan ke ini bagian ini yang seperti tadi, kemudian akan kita ini dikeluarkan dulu ya. Jadi R kuadrat ini dikeluarkan dulu ya, R kuadrat dikeluarkan jadi R ya, R lenyap dengan ini, kemudian di sini ada R2 kuadrat yang 1 plus R2 kuadrat per
R kuadrat gitu. Nah itu kemudian disubstitusikan ini ke sini ya, sehingga kemudian didapatkan ungkapan ini. Nah ini karena tadi bahwa R2 per R4 itu cukup kecil misalnya, R2 per R ya itu cukup kecil ya, maka bagian ini bisa diabaikan ya, sehingga kemudian kita mendapatkan komponen horizontal G1HC itu kira-kira sama dengan GM1 per R kuadrat, dan nilainya ini itu sama dengan nilai tadi percepatan gravitasi akibat keberadaan pertama di pusat benda kedua. Nilainya sama-sama ke kiri juga ya, jadi arahnya ke kiri. Jadi komponen horizontal ya ini sama-sama ke kiri ke sana gitu ya. Nah kemudian komponen vertikalnya diberikan oleh persamaan ini ya, dengan mudah sudah bisa ditunjukkan ya, bahwa G1CV ya, dan juga tentu saja G1D dan titik-titik yang ada pada lingkaran tadi gitu ya, lingkaran tadi itu arahnya ke pusat ya. Ini vertikal itu maksudnya adalah arahnya ke pusat bola kedua itu ya, dan itu nilainya ini tadi. Nah kemudian kalau dihitung ya berapa percepatan gravitasi ya relatif ya terhadap yang ada di sini ya, itu tinggal kemudian senilai ini tadi ya. Oke, nah kemudian jika digambarkan ya, dari hal-hal tadi, percepatan gravitasi di berbagai titik ya pada bola atau benda kedua ya itu diberikan oleh gambar ini ya. Komponen horizontal ya itu 0 itu ya. Ini sekali lagi bahwa yang digambarkan di sini adalah percepatan gravitasi relatif terhadap percepatan gravitasi di pusat bola kedua itu ya, sehingga komponen tadi di wilayah ini komponen horizontalnya itu 0 gitu, 0, sehingga tidak ada komponen horizontal kalau di wilayah garis ini, di lingkaran ini tadi ya. Kemudian yang lain digambarkan oleh anak-anak panah ini. Terlihat di situ bahwa di bagian ini ya, bagian ini ya tentu saja sampai di sini ya, itu gaya gravitasi, percepatan gravitasi itu seolah ya berarah ya, bukan seolah menekan ke bawah, ke pusat bola ya, cenderung menekan ke pusat bola itu. Nah kemudian di bagian wilayah ini itu cenderung untuk menarik bola ke dua arah yang berlawanan gitu. Nah ini yang saya katakan sebagai meremas tadi ya, si bola kedua itu seolah diremas oleh gravitasi bola pertama. Nah sedemikian rupa tentu saja di bola pertama gitu ya, seolah diremas oleh gravitasi akibat keberadaan bola kedua itu. Nah itu kira-kira situasi ya percepatan gravitasi di bola kedua gitu, dan juga tentu saja di bola pertama gitu. Kemudian dengan itu kita bisa melihat beberapa fenomena ya, menjelaskan beberapa fenomena alam ya. Sebagai contoh adalah ini, jadi planet yang mungkin paling mengesan bagi kita yang mungkin belajar pertama kali tentang tata surya itu planet Saturnus ini. Kenapa? Karena keberadaan cincin ya yang melingkari planet itu. Nah, ada dugaan bahwa cincin ini itu memang cincin ini tersusun atas bongkahan-bongkahan es gitu ya. Nah, diperkirakan bahwa cincin ini dahulunya adalah sebuah satelit alamiah yang mengitari Saturnus itu. Nah, karena gaya pasang yang kuat ya yang dilakukan oleh Saturnus itu pada satelitnya itu ya, maka berakibat adanya karena dan juga sifat ya dari satelit yang terbuat dari es itu ringkih, maka kemudian pecah ya, kemudian karena masih dalam kondisi mengorbit Saturnus, maka kemudian berbentuk cincin semacam itu ya, menyebar dan berbentuk cincin semacam itu.
Nah, kemudian berikutnya adalah ini. Jadi di tahun 1992 sampai 1994 itu ada fenomena menarik ya di sekitar planet Jupiter. Nah, suatu komet yang dikenal sebagai Shoemaker-Levy 9 ya, itu mendekat ke Jupiter ya, itu terjadi 8 Juli 1992. Nah, kemudian tentu saja seperti yang kita jelaskan tadi, ya, komet itu akan mengalami gaya pasang ya akibat keberadaan Jupiter. Sebenarnya juga Jupiter mengalami gaya pasang juga, tapi cukup lemah dan Jupiter terbuat dari gas gitu. Nah, akibatnya komet itu pecah gitu. Jadi sebenarnya bukan pecah ya, karena kita tahu bahwa komet itu sebenarnya tersusun atas bongkahan-bongkahan es yang terikat oleh debu-debu, ya, matrik yang berupa debu-debu begitu, ya. Nah, itu tentu saja merupakan benda angkasa yang cukup ringkih ya, sehingga kemudian ketika mendekat ke Jupiter, itu mengalami gaya pasang seperti tadi, diremas ya oleh gravitasi Jupiter gitu. Nah, kemudian di titik ini pecah ya, ini titik yang paling dekat ya tentu saja, ini pecah menjadi beberapa bagian. Dan kemudian tetap melanjutkan gerakannya. Nah, karena kemudian akibat gravitasi Jupiter, maka pusat massa ya itu kemudian akan bergerak ya. Nah, tentu saja karena kecepatan awalnya tidak tidak memenuhi untuk membentuk gerakan, dan juga karena pecah berkeping-keping itu dan beberapa faktor yang lain, maka kemudian pecahan ya Jupiter itu akan, atau pusat massanya akan mengikuti orbit atau lintasan semacam ini. Good. Nah, kemudian di tahun 93 ya, tepatnya di tanggal 23 Maret ya 1993, pecahan itu sudah sampai di sini ya, dan berjajar begitu ya, berjajar ya. Nah, di 16 Juli 1993 sampai di sini ya. Nah, kemudian bergerak ke sana ya. Jadi karena ada perbedaan posisi jarak dari Jupiter itu terkait dengan bagian-bagian itu, maka bagian-bagian itu akan mengalami perbedaan kecepatan dan sebagainya ya, sehingga kemudian akan jatuh ya kemudian ke Jupiter. Oke, nah ini terjadi tanggal 16 sampai dengan 22 Juli 1994 ya, berturut-turut bergerak ya, jatuh ke permukaan Jupiter. Nah, ini digambarkan oleh situasi ini ya. Oke, nah good. Nah, fenomena yang lain ya yang mungkin bisa dijelaskan ya dengan gaya pasang itu adalah ini. Jadi pasang naik dan pasang surut ya, air laut ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada dua titik ya yang mengalami pasang maksimum gitu ya, pasang naik maksimum gitu ya. Ini titik tadi, titik kalau digambarkan sesuai dengan diagram yang kita bicarakan nanti adalah titik A dan titik B itu ya. Good. Nah, ini tentu saja sesuai dengan gambaran tadi ya, di wilayah-wilayah ini ya itu percepatan gravitasi relatif ya terhadap pusat bumi ya, akibat keberadaan bulan itu mengarah ke bawah ya, mengarah ke pusat ya, bukan ke bawah ya. Kalau kita berada di bumi memang mengarah ke bawah ya, ke pusat bumi. Sehingga kemudian di wilayah ini pasang surut itu. Nah, sementara di wilayah ini A dan B ya itu tadi gaya pasang ya atau percepatan ya akibat keberadaan bulan relatif terhadap percepatan yang serupa di titik pusat itu sebelah, yang B itu ke kanan, yang A itu di titik A itu sebelah ke kiri itu. Sehingga cenderung menarik permukaan air laut ke atas ya, ke atas gitu di sini ya, sehingga kemudian di sini pasang naik, kemudian di wilayah ini lingkaran ini ya itu pasang surut gitu. Nah, ini bisa dilihat
situasinya seperti ini ya, ini contoh ya. Jadi ketika terjadi pasang surut, maka garis pantai menjauh ya dari daratan sehingga pantai terlihat lebih luas ya. Kemudian ketika pasang naik itu pantainya, untuk kasus ini pantainya lenyap gitu ya, karena pasang naiknya cukup tinggi sehingga terlihat ya penuh dengan air ya laut di sini. Good. Nah, berikutnya yang kita bicarakan adalah hukum Kepler gitu. Nah, sebuah hukum jadi hukum Kepler itu adalah sebuah hukum empiris ya, yakni hukum yang diperoleh dari data-data pengamatan atau eksperimen ya. Dalam kasus ini adalah pengamatan ya. Pengamatan yang dilakukan oleh seorang astronom yang namanya Tycho Brahe di Denmark ya. Sementara hukum Kepler sendiri dirumuskan oleh seorang Jerman yang bernama Johannes Kepler gitu. Ya, Johannes Kepler ini adalah boleh dikatakan murid dari Tycho Brahe di Denmark gitu. Nah, hukum Kepler berisi 3 pernyataan ya, dan nanti kita akan bicarakan. Kemudian dirumuskan terkait dengan gerak benda-benda angkasa dalam mengorbit matahari gitu. Nah, ini adalah gambaran tata surya kita menurut pandangan orang saat itu, yakni oleh Copernicus ya. Ada beberapa pandangan terkait dengan susunan tata surya ya. Jadi salah satunya adalah pandangan Copernicus ini, di mana matahari adalah pusat dari tata surya. Benda-benda angkasa bergerak mengitari matahari gitu ya. Jadi mulai dari Merkurius, lalu Venus, kemudian bumi ya. Nah, dan bumi sendiri ada satelit ya, namanya bulan ya. Bulan itu mengitari bumi. Dan Mars, Jupiter dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, itu gambaran tata surya menurut pandangan Copernicus gitu ya. Nah, menurut pandangan Tycho Brahe berbeda lagi. Ya, jadi matahari tetap merupakan pusat tata surya, kemudian Merkurius, Venus, Mars itu bergerak mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan ya di sini. Jadi ada bumi di situ, ya. Kemudian bulan itu mengitari bumi, ya. Kemudian matahari, ya, itu bergerak mengitari ya, dan keseluruhan sistem itu bergerak memutari bumi juga begitu. Ini agak sedikit kompleks ya. Oke. Nah, kita tidak akan bicarakan hal itu, kita hanya akan bicarakan pandangan Kepler ya terhadap itu. Jadi sepertinya menurut hukum Kepler ini ya, Kepler memiliki pandangan serupa dengan Copernicus ya, di mana matahari dipandang sebagai pusat ya tata surya gitu. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Nah, hukum Kepler pertama berbunyi bahwa planet-planet beredar mengelilingi matahari. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi planet-planet beredar pada lintasan berupa elips ya, dengan matahari itu berada pada salah satu titik fokusnya gitu ya. Kemudian karena bentuk elips lonjong gitu ya, maka tentu saja dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya, maka ada suatu titik yang di situ jaraknya ya dari matahari itu paling dekat ya, itu disebut sebagai perihelion. Ada juga titik yang paling jauh ya dari matahari di sepanjang lintasan itu, ya, ini disebut sebagai titik aphelion gitu. Good. Oke, kita bicara sedikit tentang elips ya. Apa itu elips itu? Jadi untuk membicarakan elips maka kita perlu dua titik yang kita sebut sebagai fokus gitu ya. Jadi sebuah elips yang memiliki fokus F1 dan F2 ya, itu adalah tempat kedudukan titik-titik sedemikian rupa sehingga jumlahan jarak titik itu ke dua fokus itu sama atau konstan gitu. Maksudnya begini, jadi kita tinjau titik ini, titik pertama misalnya, titik kedua. Nah, misalkan titik pertama ke fokus F1 itu K, kemudian jarak titik pertama ke fokus F2 itu L, ya. Maka kemudian K per L itu akan sama dengan konstan itu untuk semua titik yang ada di situ. Maksudnya adalah jika ada titik yang lain, titik kedua ini,
di mana jaraknya dari F1 adalah K aksen dan jaraknya dari F2 adalah L aksen, maka berlaku ini bahwa K plus L itu sama dengan K aksen plus L aksen. Ya, jadi ini berlaku untuk semua titik yang ada pada elips itu. Ya, itu kira-kira gambaran tentang definisi elips gitu. Jadi di situ harus kenal ada fokus ya, titik api ya, F1, F2, dan ada yang disebut sebagai pusat elips itu, ya, titik yang ada di tengah elips itu. Ya. Nah, ukuran elips itu diberikan oleh beberapa parameter ya. Jadi ada apa namanya A disebut sebagai setengah sumbu panjang, B disebut sebagai setengah sumbu pendek, C adalah setengah jarak antar fokus tadi. Lalu berlaku persamaan ini, jadi bahwa A kuadrat ya, itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian apa namanya eksentrisitas itu adalah ukuran kelonjongan elips itu. Ya, jadi eksentrisitas atau E itu sama dengan C per A gitu. Nah, kalau matahari itu berada di salah satu fokus ya, maka kemudian kita lihat ya, jadi titik ini adalah titik perihelion, sementara titik ini adalah titik aphelion. Jumlah antara titik perihelion, jarak titik perihelion ke matahari dan titik aphelion ke matahari itu sama dengan 2 kali A gitu, ya, 2 kali A ya. Nah, ini beberapa apa namanya data ya, ini tentang planet-planet kita. Jadi terkait dengan nanti periode ini ya, yang mungkin terkait dengan elips tadi, lintasannya itu setengah sumbu panjang dan eksentrisitas. Nah, dari sini nampak bahwa apa namanya eksentrisitas ya, orbit yang paling planet-planet yang paling apa namanya besar itu eksentrisitas dari orbit Merkurius itu, jadi 0,206, sementara yang lain 0,0 ya itu. Sehingga kemudian boleh dikatakan bahwa orbit planet lain selain Merkurius itu boleh dikatakan sebagai lingkaran gitu. Sementara Merkurius akan nampak ya sebagai elips ya dengan ini tadi, karena eksentrisitasnya cukup besar ya, 0,206 gitu. Nah, di sini ada fenomena yang cukup menarik bahwa sebagai elips ya, sumbu panjang orbit Merkurius itu berputar gitu, jadi mengalami presesi gitu ya, sehingga kemudian seperti dikatakan sebenarnya orbit Merkurius itu terbuka itu karena apa namanya tidak pernah kembali ke titik semula itu ya. Jadi karena ada presesi orbit itu tadi, maka kemudian boleh dikatakan tadi bahwa lintasan ya, Merkurius itu terbuka gitu. Nah, kemudian ini contoh ya planet ya yang mengorbit matahari dalam lintasan berupa lingkaran ya. Lingkaran berarti eksentrisitasnya 0 gitu. Nah, kemudian hukum kedua Kepler itu menyangkut ini luasan yang disapu oleh vektor posisi planet-planet itu jika diukur dari matahari. Vektor posisi planet-planet ya jika diukur dari pusat matahari itu menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Artinya bahwa contoh di sini ya, gambar sebelah kiri ini, jika planet itu bergerak dari titik ini sampai titik ini ya, sepanjang busur S itu ya, kemudian di waktu yang lain ya planet itu bergerak dari sini ke sini ya sepanjang busur S aksen itu. Nah, jika waktu yang dibutuhkan untuk menyusuri busur ya S itu dan busur S aksen itu sama, maka luasan Z ya dan Z aksen itu sama ya, sehingga kemudian akibatnya bahwa planet itu akan terlihat bergerak itu dengan kecepatan yang bervariasi secara periodik gitu ya. Semakin jauh dari matahari maka planet itu semakin lambat ya, semakin dekat dengan matahari maka semakin cepat. Itu digambarkan oleh ini. Jadi titik-titik ini ya merupakan titik-titik yang membatasi busur-busur dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyusurinya itu sama gitu. Jadi misalnya sebagai contoh, waktu yang dibutuhkan untuk menyusuri busur ini itu sama dengan waktu yang digunakan untuk menyusuri busur yang membutuhkan titik ini dan titik berdekatan ini. Ya, dari situ kita lihat bahwa di sini planet itu bergerak lebih cepat daripada di wilayah ini.
Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Good. Itu kemudian hukum yang ketiga menyatakan bahwa kuadrat kala atau periode revolusi sebuah planet itu berbanding lurus dengan setengah sumbu panjang orbit planet itu dipangkatkan 3 gitu ya. Oke, jadi ini harusnya berbanding lurus dengan pangkat 3 ya. Maaf ya, pangkat 3 setengah sumbu panjang orbit planet itu. Ya, di TP kuadrat per AP pangkat 3 itu sama dengan C. Nah, C itu ya sama untuk semua planet gitu. Jadi uninya di sini Pak, C itu bersifat universal untuk planet-planet itu. Ya, C itu diberikan oleh ini. Good. Jadi tentu saja itu merupakan ini perkalian antara ini tadi ya. Jadi dibagi dengan satu astronomi. Oke, nilainya sekian ini. Nah, menariknya adalah jika TP itu dinyatakan dalam 1 tahun di bumi ya lamanya satu periode orbit itu ya, dan AP dinyatakan dalam satuan astronomis ya, ini jarak antara matahari ke bumi secara rata-rata ya, maka C itu ternyata sama dengan 1 tahun kuadrat per SA pangkat 3 itu C gitu ya. Oke, jadi akan lebih mudah ya memang nanti kalau kemudian orang menggunakan satuan ini ya, karena C-nya sama dengan 1 itu. Good. Nah, sekarang kan kita boleh lihat bagaimana hukum Newton itu dapat dari hukum Newton itu kita dapat menurunkan hukum-hukum Kepler itu. Ya. Good. Tentu saja di sini hukum Newton tentang gerak dan hukum Newton tentang gravitasi itu. Nah, hukum Kepler ya seperti yang baru saja saya sampaikan itu bisa diturunkan dari hukum Newton. Nah, oleh karena itu hukum Newton boleh dikatakan sebagai hukum yang lebih fundamental ya, daripada hukum Kepler, karena hukum Kepler diperoleh secara empiris gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menyatakan hal semacam ini bahwa hukum Newton itu lebih fundamental daripada hukum Kepler. Nah, untuk itu kita tinjau dua buah benda ya yang berinteraksi hanya secara gravitasi gitu ya. Benda pertama ya dan benda kedua gitu. Nah, misalnya benda pertama itu dilihat dari suatu kerangka acuan ini ya, itu R1 posisinya ya. Posisi benda kedua itu R2. Sehingga kemudian posisi relatif benda kedua dilihat dari benda pertama itu R21 ya, ini R2 minus R1. Oke. Nah, tentu ada interaksi gravitasi di situ. Yang di benda kedua akan ditarik secara gravitasi oleh benda pertama dan sebaliknya. Nah, gravitasi yang dialami oleh benda kedua ya akibat adanya benda pertama akan kita sebut sebagai F21. Nilainya seperti ini ya, di mana sekali lagi bahwa R21 itu adalah R2 dikurangi dengan R1 gitu. Oke, oleh karena itu kemudian gaya itu arahnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian di benda benda pertama tentu juga akan ada gaya yang dilakukan oleh benda kedua ini ya. Jadi nilainya segini. Jadi F12 gaya yang dialami oleh benda pertama akibat benda kedua itu diberikan oleh ini. Nah, ini saya tulis R21 harusnya ini R12 ya. Sebenarnya R12 adalah R1 minus R2. Tapi saya kompensasi dengan menghilangkan tanda negatif di sini. Jadi arahnya searah dengan R21 ini tadi. Ya. Good. Nah, ini kira-kira situasinya. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana kedua benda itu bergerak gitu. Ya, kalau benda itu bergerak, berpindah tempat, bisa jadi jarak antara kedua benda itu berubah, maka gaya gravitasi masing-masing yang dialami oleh benda itu akan berubah. Gitu. Nah, itu situasi sulitnya kan di situ itu. Ya, jadi gaya yang dialami oleh kedua benda itu bergantung pada vektor posisi relatif ya antara kedua benda itu, dan kalau benda itu berubah maka posisi relatif itu juga akan berubah sehingga kemudian mengakibatkan perubahan gaya interaksi itu tadi. Nah, kita akan coba merumuskan satu persatu. Jadi yang sebelah kiri ini adalah persamaan gerak benda kedua ya, karena saya tulis di sini ada D kuadrat menunjukkan kecepatan dari benda kedua itu
ya. Jadi ini penerapan hukum Newton ya pada benda kedua itu, di mana gaya satu-satunya yang bekerja pada benda kedua itu adalah gravitasi, gaya gravitasi akibat benda pertama gitu. Demikian juga di ruas sebelah kanan ini adalah persamaan gerak untuk benda yang pertama ya. Jadi ini diturunkan saja dari hukum Newton kedua tentang gerak ya, di mana benda pertama itu satu-satunya gaya yang bersama pada benda pertama itu adalah gravitasi akibat adanya benda kedua. Oke, kemudian dari situ kita bisa mengubahnya sedikit ya dengan menjadi seperti ini. Jadi kedua ruas di persamaan ini dibagi dengan M2 ya, kemudian di sini juga begitu, di kedua ruas dibagi dengan M1 ditulis ini. Nah, dari sini dan ini kita akan mendapatkan ungkapan ini. Jadi kalau keduanya itu ya, persamaan gerak benda kedua dikurangi dengan persamaan gerak benda pertama, maka kita dapat ungkapan semacam ini ya. Nah, ini tentu saja R2 minus R1 itu akan sama dengan R21. Ini oleh karena itu ini dibaca sebagai percepatan benda kedua dilihat dari benda pertama begitu. Nah, itu sama dengan ini. Oke, ini bisa dituliskan lebih lanjut ya, seperti ini ya. Jadi ini bagian ini ya, ini kita hitung ya, kemudian kita bawa ke kanan gitu ya, kita bawa ke kanan. Nah, akibatnya seperti ini. Nah, ini ya, faktor ini kita sebut sebagai mu gitu, dan mu itu kita sebut sebagai massa terreduksi. Jadi nanti kita bayangkan ada sebuah benda bermassa mu gitu, dan benda bermassa mu itu berada di berada pada posisi R21 jika dilihat dari benda pertama ya. Jadi mu itu kita pandang sebagai sebuah benda imajiner ya. Jadi bermassa mu ya. Jadi mu itu adalah massa suatu benda imajiner yang seolah berada di titik R21 ya, jika dilihat dari benda pertama gitu. Dan ini mengalami gaya senilai ini gitu ya, senilai ini tadi ya. Oke, nah kemudian kita bisa nanti membawa mu itu ke kiri ya, sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana ya. Oke, nah kemudian jika kedua persamaan untuk masing-masing gaya itu kita jumlahkan, kita dapatkan sesuatu yang menarik di sini ya. Jadi tentu saja ini 0 ya, lalu diganti R12 itu menjadi R21, ini jadi plus ya, kalau dijumlahkan ini bagian ini 0, kemudian ini ditambahkan ini hasilnya ini ya. Ini masih bisa diungkap lebih jauh seperti ini, dan apa yang ada dalam tanda kurung ini tidak lain adalah pusat massa ya kedua benda itu ya. Kita terusin tadi pusat massa, posisi pusat massa ya kedua benda itu dinyatakan dengan persamaan ini ya. Oke, kita sebut R besar ya, R besar, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini bahwa pusat massa, percepatan pusat massa itu 0. Artinya pusat massa itu bisa saja diam atau bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Nah, kita bisa memilih nanti sebagai contoh, misalnya kerangka acuan itu kita letakkan di pusat massa ya, sehingga kalau kerangka acuan kita letakkan di pusat massa, maka R itu tidak bergantung pada waktu ya. Jadi R itu kecepatannya 0, diam ya di pusat massa. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, jadi dari sini kita dapatkan dua persamaan ya. Jadi ada dua persamaan yang menyatakan gerak masing-masing benda itu ya, diukur dari kerangka acuan awal tadi. Nah, sekarang kita lihat ada dua persamaan ya, dua persamaan. Yang satu menyatakan gerak pusat massa. Sekali lagi bahwa R itu diukur dari kerangka awal tadi, R besar ya, R besar ini diukur dari kerangka awal. Ya, kemudian sementara di sini kita lihat ada suatu benda imajiner yang bergerak dan posisinya dinyatakan dengan R21, yakni posisi benda kedua dilihat dari benda pertama. Jadi boleh dikatakan bahwa benda imajiner itu berada di titik ya benda kedua, boleh dikatakan seperti itu, dan posisinya selalu dinyatakan dengan benda pertama. Jadi ada dua persamaan gerak di sini. Nah, tentu saja persamaan gerak yang kita peroleh ya, ada dua ini nampak lebih sederhana daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi terkopling
ya, maka yang kedua ini terpisah gitu. Jadi R21 bebas dari R, ya, sehingga kemudian kedua persamaan ini bisa diselesaikan secara mandiri. Nah, kalau yang pertama ini, persamaan pertama ini akan sangat mudah sekali menyelesaikannya, gitu ya. Jadi R itu tergantung waktu secara linear ya, karena posisi pusat massa ya itu bergerak dengan kecepatan. Jadi pusat massa itu bergerak dengan kecepatan konstan atau diam gitu ya. Kemudian sementara kita harus menyelesaikan persamaan gerak yang ini gitu. Nah, setelah nanti R21 itu kita peroleh dan R besar juga kita peroleh, maka kemudian kita bisa kembali ke tadi posisi benda pertama dan benda kedua dilihat dari kerangka acuan yang awal itu sebagai fungsi waktu. Kenapa? Karena kita bisa memenuhi persamaan ini tadi. Ya, jadi dari persamaan pusat massa dan persamaan R21 tadi kita bisa menyatakan kembali R1 dan R2 dinyatakan dengan R21 dan R gitu. Ya. Good. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan itu kita tinjau apa yang disebut sebagai momentum sudut. Ya, jadi momentum sudut itu adalah cross product ya antara posisi. Jadi ini momentum sudut dari benda yang bermassa mu tadi. Ya, ini momentum sudut benda itu dilihat dari benda pertama gitu ya. Good. Nah, momentum sudut itu merupakan cross product antara posisi benda mu yang bermassa mu itu dari benda pertama cross dengan momentumnya. Jadi ini oleh karena itu V21 ini adalah kecepatan benda bermassa mu itu apabila dilihat atau diukur dari benda pertama gitu ya. Jadi nyatanya ungkapan ini bisa ditulis seperti ini, di mana mu V21 itu dinyatakan sebagai P21 gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menuliskan lebih detail ya. Jadi L itu sama dengan mu R cross V, jadi mu-nya dibawa ke kiri gitu ya. Seperti ini sederhana ya, simple, yang mudah yang ini. Jadi kemudian R itu kita tulis sebagai R dikalikan R topi. Jadi mana R itu jarak ya, jarak benda kedua dari benda pertama. R topi adalah vektor satuan ya, searah dengan R21 tadi ya. Oke, nah itu kalau ditulis ya berdasarkan aturan Leibniz, maka turunan dari R dikalikan R topi itu bergantian lalu dikalikan, lalu dijumlahkan ya. Jadi di R per dt kalikan R topi ditambah R dikalikan turunan dari R topi per dt. Tentu saja R topi ini tidak konstan ya, tidak konstan karena alasannya bahwa ini adalah vektor posisi, vektor satuan ya, yang nanti menunjukkan posisi, juga menunjukkan arah ya, posisi dari benda mu tadi dilihat dari benda pertama. Karena mu itu benda bermassa mu itu bergerak, maka tentu saja arah ya, kalau dilihat dari benda pertama itu juga berubah, sehingga ini tidak nol ya, tidak nol. Nah, kemudian kalau kita ambil cross product dengan R topi ya, maka suku pertama ini nol, lenyap itu ya. Kenapa? Karena di sini ini skalar ya, nanti kita tinggal mengambil cross product antara R topi dengan R topi ya, cross product antara antara sebuah vektor dengan dirinya sendiri itu nol gitu. Jadi lenyap di situ. Sehingga kemudian tinggal cross product antara ini R topi ya dengan suku kedua itu. Ya, jadi R-nya masuk ke sini sehingga menjadi R kuadrat itu. Nah, ini ungkapan L kuadrat ya. Ungkapan untuk momentum sudut ya benda itu. Nah, yang menarik adalah kenyataan ini ya, karena gaya yang bekerja pada benda bermassa mu itu adalah gaya gravitasi yang sifatnya adalah selalu menuju ke satu titik ya. Jadi benda titik tempat benda pertama itu ya, maka momentum sudut ya jika diukur dari benda pertama itu ya, itu tentu akan sama dengan nol, bukan nol, jadi konstan gitu. Jadi turunan momentum sudut terhadap waktu itu nol, artinya bahwa momentum sudut itu konstan. Momentum sudut ini adalah vektor, sehingga kalau dikatakan konstan, maka konstan baik arahnya maupun besarnya begitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah benda itu bergerak pada suatu bidang datar. Jadi salah satu konsekuensi bahwa arah momentum sudut itu konstan,
artinya momentum sudut itu tidak berubah, maka vektor yang tegak lurus terhadap vektor R dan vektor P itu tidak berubah arahnya. Itu nanti berakibat bahwa benda itu akan bergerak pada suatu bidang datar. Gitu. Nah, konsekuensi bahwa besar L itu konstan, besar momentum sudut itu konstan, itu nanti muncul sebagai hukum Kepler yang kedua, gitu. Ya, good. Nah, berikutnya kita kembali ke persamaan ini, ya. Jadi dari persamaan ini kemudian kita bisa menghitung percepatannya, gitu, percepatan dari benda bermasa mu, benda imajiner tadi. Ya, tinggal membagi kedua ruas dengan mu, gitu, sehingga kemudian kita peroleh bahwa A itu sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat, ya, itu sama dengan minus g m per r kuadrat, di mana m ini adalah jumlahan antara ini, jadi m1 dan m2. Jadi massa total, ya, jumlahan antara m1 dan m2 itu m besar ini. Nah, sehingga kemudian kita bisa melihat di situ bahwa percepatan A itu seolah diakibatkan oleh sebuah benda bermassa besar, gitu, ya, yang berada di benda pertama, ya, keempat benda pertama itu. Jadi minus gm per r kuadrat ini adalah seolah dipandang sebagai sumber percepatan A itu bagi benda imajiner bermassa mu tadi. Ya, jadi benda imajiner bermassa mu itu akan bergerak dengan percepatan A itu, ya, diberikan oleh persamaan ini, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil cross product, hasil kali silang antara percepatan benda bermassa mu itu dengan momentum sudutnya, maka diperoleh persamaan ini. Jadi ini adalah percepatan itu, ya, A itu, kemudian ini adalah momentum sudut benda bermassa mu itu, ya, sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian dengan mengingat perkalian hasil kali silang antara tiga buah vektor semacam ini, ungkapan semacam ini orang menyebutnya sebagai teorema tengah, ya, faktor tengah, ya. Jadi maka kemudian diperoleh ungkapan ini, ya. Jadi karena kita lihat di sini ada R topi cross dr per dt. Jadi B-nya adalah R topi ini. Yang di sini ini vektor C-nya, kemudian ini adalah vektor A, gitu, sehingga kemudian vektor B-nya keluar, lalu vektor A dan vektor C dikalikan di sini, dot produk antara vektor A dan vektor C, kemudian dikurangi dengan perkalian, ya, vektor C dengan dot produk antara vektor A dan B. Jadi ini vektor A, ini vektor B, ya, gitu. Oke, jelas, ya, saya rasa. Jadi A cross L bisa dinyatakan dengan ungkapan itu. Nah, selanjutnya A cross L itu bisa dianalisis lebih jauh, ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada suku R topi dot dr topi per dt. Nah, ini tentu saja suku faktor ini itu tidak lain adalah ini setengah dari dt per dt. Jadi kalau dimasukkan, ya, dengan aturan Leibniz itu akan menghasilkan ini, gitu, ya. Nah, tentu saja di R topi dot R topi itu 1, ya, 1 itu konstan, sehingga kemudian turunannya terhadap T itu 0, gitu. Sehingga suku ini lenyap, gitu, ya. Akibatnya kita peroleh ungkapan ini. Jadi A cross L itu sama dengan G M mu d R topi per dt. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fakta tadi bahwa L itu konstan, sehingga dan A itu adalah dV per dt, maka bisa ditulis seperti ini, ya, bahwa A cross L itu sama dengan D per dt dari V cross L, ya. Kemudian ini juga bisa dibawa ke kanan, ke kiri, ya. Jadi G M mu ini konstan bisa dimasukkan ke ini, ya. Oke. Nah, sehingga kemudian dari situ kita dapatkan ungkapan ini. Jadi V cross L itu sama dengan Gm mu R topi plus D. Ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa turunan dari V cross L dan turunan dari Gm mu R itu sama, gitu, ya. Jadi artinya apa? Tentu saja V cross L itu akan sama dengan Gm mu R ditambah suatu tetapan, gitu, ya, tambah suatu tetapan. Karena ini keduanya vektor, maka tetapannya juga vektor, gitu, ya. Oke, jadi kalau lihat ini karena D itu vektor konstan, maka kalau turunan terhadap waktu T, maka ini akan jadi
dv cross L per dt ini menjadi d gm mu r topi per dt. Nah ini 0 itu diturunkan dalam waktu 0 gitu, sehingga kembali ke persamaan ini. Itu saya rasa jelas ya. Nah dari situ kemudian kalau diambil dot produk kedua ruas persamaan ini ya, kita akan dapatkan persamaan ini ya. Jadi r dot v cross L itu sama dengan ini, jadi r dot r topi menjadi r itu, lalu kemudian d dot r menjadi ini ya. Nah mengingat persamaan ini orang menyebutnya sebagai triple product antara tiga buah vektor ya. Ini ada ya, triple product antara dua vektor itu bisa diubah ya, jadi menjadi r cross v dot L ya. Jadi r cross v dot L itu sama dengan ini. Sementara r dot d itu bisa dinyatakan dengan besarnya r, besarnya d, lalu dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh r dan d. Ya, theta ini kita sepakati sebagai sudut yang dibentuk oleh suatu vektor konstan d dan vektor r. Posisi benda bermasa mu itu dilihat dari benda pertama gitu. Sehingga diperoleh persamaan ini gitu. Nah, kemudian masih bisa dituliskan, jadi kalau di sini dikalikan mu per mu, mu yang di atas ya, pembilang itu dikalikan v menjadi momentum linear, sehingga r cross p itu menjadi l, sehingga kemudian l cross dot l itu sama dengan l kuadrat ya. Jadi luas kiri menjadi l kuadrat per mu gitu. Dan ini gm mu r itu dikeluarkan ya dari ini, jadi kemudian menjadi ini. Nah kemudian faktor ini d per gm mu itu kita sebut sebagai e ya. Sehingga kemudian persamaan ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi r sebagai fungsi theta ya. Ingat theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah tertentu d tadi terhadap vektor posisi benda bermasa mu itu dilihat dari benda pertama gitu ya. Itu seperti ini ya. Jadi ini kalau karena ini konstan ya, ini konstanta, kemudian ya ini ada e konstanta di situ, maka kemudian ini tidak lain adalah persamaan potongan kerucut itu. Jadi nanti ada berbagai bentuk di situ, ada mulai elips, kemudian hiperbola, parabola, garis ya, lingkaran termasuk elips ya. Itu bergantung pada e-nya ini. Ya, yang disebut sebagai nanti eksentrisitas. Jadi coba dilihat di buku-buku kalkulus yang membicarakan persamaan kurva yang dinyatakan dalam koordinat polar gitu ya. Nanti akan muncul ya, ini sesuatu yang sangat terkenal gitu. Nah, untuk theta sama dengan 0 ya, untuk theta sama dengan 0 maka titik tentu faktor ini atau faktor per 1 plus e kosinus theta ini akan per 1 plus e ini paling kecil gitu ya, minimum gitu. Artinya karena faktor ini konstan, maka r itu minimum ketika kosinus theta itu sama dengan 0 gitu. Itu artinya bahwa r posisi benda, jarak benda itu dari benda pertama, jadi jarak benda bermasa mu dari benda pertama itu minimum gitu ya. Kemudian kita sebut sebagai rp, di mana p bisa nanti kita pandang sebagai perihelion gitu. Nah kemudian dari situ kita dapatkan ungkapan untuk d tadi, besarnya vektor d dari sini ya, di mana d sama dengan l kuadrat per mu rp minus g mu p, mu ya ini. Kemudian untuk theta sama dengan pi ya, ini bagian ini suku ini faktor ini maksimum gitu, sehingga kemudian jarak ya benda bermasa mu itu dari benda pertama itu maksimum gitu ya. Jadi ini kosinus theta sama dengan min 1 ya. Jadi kemudian hasilnya seperti ini. Nah ini kita sebut sebagai jarak terjauh ya, jarak terjauh dari benda pertama tadi ya. Nah kemudian seperti yang saya tadi, jumlahan antara titik terjauh dan titik terdekat dari jumlahan antara jarak titik terjauh dan titik terdekat dari titik pengamatan itu tadi ya, itu kita sebut sebagai 2 kali A gitu. Sehingga kita dapatkan 2 kali A itu ya sama dengan RP plus RA, sehingga A itu sama dengan setengah RP plus RA. Nah kemudian disebutkan hasilnya seperti ini. Good.
Nah, dengan demikian maka kemudian R ya kita bisa hitung dinyatakan dengan theta ya, maka kemudian R1 dan R2 juga bisa kita hitung dinyatakan dengan theta. Tergantung pada tadi bagaimana kita memilih pusat massa kedua benda itu. Jadi misalnya ya pusat massa kedua benda itu dipilih sebagai pangkal koordinat titik awal tadi, maka R dan N itu 0 gitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa benda itu, kedua benda itu juga kalau dilihat dari pusat massanya itu bergerak ya dalam lintasan juga berbentuk elips itu dengan eksentrikitas sama gitu. Sementara setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendeknya itu ditentukan oleh perbandingan antara kedua massa kedua benda itu ya. Jika dilihat dari pusat massa, benda pertama dan benda kedua bergerak sepanjang orbit ya, yang juga berupa elips dengan eksentrisitas yang sama gitu. Nah, itu bisa dilihat seperti ini. Jadi benda yang lebih besar masanya akan memiliki orbit yang lebih kecil ya jika dilihat dari pusat massa kedua benda itu ya. Oke, nah dan kedua benda itu selalu diametral. Artinya bahwa berlawanan ya terhadap pusat massanya ya, tidak pernah benda itu berada pada fase yang sama begitu. Jadi keduanya selalu berlawanan fase dan keduanya bergerak ya kalau dilihat dari ini berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Maka kemudian benda yang lain juga begitu ya. Oke. Good, itu tentang gerak benda pertama dan benda kedua jika dilihat dari pusat massanya gitu ya, situasinya seperti itu ya. Nah, kemudian hukum Kepler yang kedua itu akan kita turunkan dari hukum Newton dengan cara seperti ini ya. Nah, sudah diperoleh tadi bahwa planet bergerak mengelilingi matahari ya, itu matahari sebagai benda pertama ya, planet itu sebagai benda kedua. Oke, nah yang jelas yang kita hitung tadi R sebagai fungsi T tadi ya, posisi benda kedua dilihat dari benda pertama gitu ya. Nah, V adalah kecepatan planet itu ya, RT itu adalah posisi planet itu dilihat dari pusat matahari. Nah, kemudian F adalah gaya gravitasinya itu. Nah, pada seandainya planet kita tinjau selang waktu yang sangat kecil delta T, maka dalam waktu delta T itu planet akan bergeser sejauh V delta T. Ini vektor ya, ini dikatakan vektor karena V itu juga vektor. Nah, perhatikan vektor R dan vektor V delta T itu. Ya, jadi perhatikan segitiga yang dibentuk oleh vektor R dan vektor V delta T serta vektor ini tadi jumlahan antara R ditambah dengan V delta T itu. Nah, ini merupakan setengah dari jajaran ginjang ya, jajaran ginjang yang dibentuk oleh vektor R dan vektor V delta T itu. Ya, delta A luas tengah jajaran ginjang ini, oleh karena itu bisa diungkapkan semacam ini. Kenapa? Karena luas jajaran ginjang itu ya menurut hitung vektor merupakan besar dari cross product antara vektor R dan vektor V. Ya, sehingga kemudian luas ini segitiga ini ya itu tentu adalah setengah dari luas jajaran ginjang itu. Jadi setengah dari besar cross product antara R dan V itu tadi. Ya, kemudian kalau dikalikan dengan MP per MP maka diperoleh ungkapan ini. Dan ingat bahwa RT cross dengan MVP itu sama dengan LP itu. Ya, momentum sudut planet itu. Jadi momentum sudut planet itu konstan, ya, baik besarnya maupun arahnya gitu. Sehingga kemudian faktor ini konstan itu. Jadi DA luas wilayah ini yang disapu oleh vektor posisi RT itu, ini pada RT plus delta T ini ya, luas wilayah yang disapu oleh itu satu konstanta gitu, satu konstanta ya, ini konstanta dikalikan dengan DT, sehingga kemudian dari situ kita dapatkan ini laju luasan
yang disapu oleh vektor posisi itu sama dengan suatu tetapan gitu. Nah, ini pernyataan hukum Kepler yang kedua, ya, bisa diperoleh dari hukum Newton tentang gerak, ya, dengan asumsi tadi bahwa LP momentum sudut, ya, itu konstan. Karena apa? Diakibatkan karena torka, ya, atau momen gaya itu nol gitu, ya. Good. Nah, kemudian dari ungkapan ini, ya, di mana kita lihat di sini, ya, kalau E itu 0, ya, eksentrisitas itu 0, maka orbit itu berupa lingkaran gitu. Ya, jadi oleh karena itu L kuadrat per GM mu kuadrat ini tidak lain adalah jari-jari orbit, ya, jika planet itu mengorbit matahari dalam orbit berbentuk lingkaran gitu, ya. Oke, jelas ya saya rasa. Sehingga kemudian kalau kita hitung dari sini, ya, nanti dengan mudah memaknai bagaimana L kuadrat itu. Jadi L kuadrat adalah M dikalikan dengan R dikalikan dengan V karena dalam bentuk lingkaran, ya. Maka kemudian L kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat dikalikan R kuadrat, dan seterusnya, ya. Dari situ kemudian akan kita dapatkan ungkapan ini, ya. Jadi bahwa TP kuadrat itu sama dengan perkalian antara suatu konstanta dengan RP pangkat 3, di mana RP pangkat 3 adalah orbit jari-jari orbit planet itu kalau berbentuk lingkaran. Tentu saja dengan cara yang lain nanti bisa ditentukan, ya, dengan melalui perhitungan yang lain, bahwa RP ini tidak harus RP tapi bisa dikatakan AP, ya, ini setengah suku panjang orbit planet tersebut, ya, tidak harus lingkaran, tetapi secara umum untuk elips dengan sembarang eksentrisitas itu akan berlaku bahwa TP kuadrat itu sama dengan suatu tetapan dikalikan dengan A pangkat 3 dengan konstanta diberikan oleh ungkapan ini, ya. Jadi G 4P kuadrat dibagi dengan G M dot plus M P itu tadi. Good, itu, ya. Nah, sekarang kita membahas bagian terakhir dari bagian ini, yakni kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan energi potensial gravitasi. Kita tinjau sebuah benda pertama, ya, ini, dan kemudian kita coba membawa sebuah benda lain, gitu, ya, katakanlah benda titik, gitu, ya, untuk bergerak dari titik A menuju titik B. Banyak lintasan yang kita bisa pilih, ya. Jadi L1 itu misalnya adalah lintasan dari titik A menuju titik B langsung, ya, melalui garis lurus yang berarah ke pusat benda pertama itu. Kemudian lintasan kedua itu dengan jalan menyusuri suatu tali busur dari suatu lingkaran besar gitu sampai titik ini, kemudian menyusuri garis lurus menuju ke pusat benda pertama sampai di titik ini, kemudian kembali menyusuri suatu lingkaran, busur lingkaran, ya, kemudian sampai titik ini, lalu kembali menuju ke pusat benda pertama melalui garis lurus ini, lalu kembali melalui busur lingkaran gitu, atau sembarang lintasan yang lain, ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ya, ketika benda itu bergerak, ya, dari titik A menuju titik itu tidak bergantung pada lintasan itu. Itulah kenapa kemudian gaya gravitasi boleh dikatakan sebagai gaya lestari atau gaya konservatif itu, karena kerja yang dilakukannya itu tidak bergantung pada lintasan. Nah, dari ungkapan kerja, ya, yang dilakukan oleh gaya untuk membawa benda sepanjang dr, gitu, ya, sepanjang dr itu diperoleh dv itu sama dengan dot produk antara gaya itu dengan dr gitu. Nah, dr bisa ditulis seperti ini, ya, r dot dr vektor itu bisa ditulis dr, besarnya dr itu, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan semacam ini. Nah, ini kemudian kalau dihitung, maka kerja yang dilakukan oleh gaya itu, ya, bisa dihitung, ya, dengan mudah bahwa hasilnya ini. Jadi untuk membawa benda dari A menuju ke B itu sama dengan Gm besar. M besar adalah massa benda pertama tadi, M kecil adalah massa benda yang dibawa sepanjang lintasan, berbagai lintasan tadi, ya,
dikalikan dengan 1/RB dikurangi dengan 1/RA. Lihat di sini bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu hanya bergantung pada jarak, ya, titik A dan titik B. Ya, jika jarak titik A dan titik B itu dari pusat benda pertama itu sama, maaf ya, jika suatu lintasan-lintasan, ya, untuk dua buah lintasan misalnya itu memiliki titik A dan titik B, di mana titik A untuk kedua lintasan itu berjarak sama dari pusat benda pertama, dan juga titik B kedua lintasan itu memiliki jarak yang sama dari pusat benda pertama, maka kerja yang dilakukan oleh oleh gaya gravitasi itu sama gitu. Nah, lihat di sini. Jadi B tidak harus di sini, ya. B itu kalau berada pada sepanjang lingkaran, ya, yang berpusat di bola pertama, itu akan menghasilkan kerja yang sama itu. Karena bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu hanya bergantung pada jarak ujung lintasan itu dari pusat benda pertama itu, ya, RB. Demikian juga, jadi titik A itu untuk berbagai lintasan itu tidak harus di titik yang sama, itu bisa saja lintasan kedua ada di sini gitu, sama hasilnya akan itu. Sekali lagi bahwa kerja oleh gaya gravitasi akibat adanya benda bejal berupa bola itu hanya bergantung pada titik awal dan jarak titik awal dan titik akhir dari pusat benda pertama itu. Oke. Nah, kemudian akan kita tinjau dua buah benda sekali lagi, ya. Benda pertama dengan massa M, benda kedua dengan massa M kecil, berjarak R satu dari yang lain, kemudian jari-jari benda pertama itu R besar. Nah, kita akan mendefinisikan energi potensial sistem dua benda itu. Ya, jadi energi potensial sistem dua benda itu akan diberikan oleh ungkapan ini. Jadi UR itu sama dengan minus G besar dikalikan M besar, M kecil per R gitu. Nah, itu untuk R lebih besar atau sama dengan R besar. Ya, artinya bahwa benda kecil ini, ya, kita anggap sebagai benda benda titik, ya, itu berada di luar benda besar itu. Nah, sebenarnya juga tidak harus benda besar di sini, ya, bisa juga ini benda kecil juga nggak ada persoalan gitu, ya, jadi nggak masalah gitu. Nah, kita tinjau secara umum aja bahwa ini benda besar, kemudian ini benda kecil gitu, ya. Nah, kalau kemudian benda itu digerakkan dari jarak tertentu ke jarak tertentu yang lain, ya, jarak awal ke jarak akhir, maka selisih atau perubahan, ya, nilai energi potensial gravitasi itu delta U itu tentu saja sama dengan nilai U di titik akhir dikurangi dengan nilai U di titik awal, dan keduanya hanya bergantung pada jarak dari pusat benda pertama itu, ya. Maka kemudian ternyata kalau dihitung itu senilai ini gitu. Padahal ini adalah minus kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ya, untuk membawa benda dari titik yang berjarak R1 dari M menuju R2 dari M gitu, ya, sehingga kemudian ini boleh dikatakan sama dengan ini gitu. Jadi delta U itu sama dengan ini minus dari G M besar M kecil per R2 minus per R1. Ini tidak lain adalah sekian, ini adalah W gitu. Jadi delta U sama dengan minus W, di mana W adalah kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk membawa benda kecil ini bermassa M kecil bergerak dari titik yang berjarak R1 dari pusat benda pertama menuju ke titik yang berjarak R2 dari pusat benda pertama gitu, ya, sehingga kemudian akhirnya kita dapatkan bahwa kerja itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu sama dengan pengurangan energi potensial gravitasinya, ya. Oke, nah dari situ kemudian, ya, dari sini tadi, ya, dari ungkapan ini kemudian mudah dibuktikan bahwa gaya gravitasi, besarnya gaya gravitasi itu bisa diperoleh sebagai minus turunan energi potensial gravitasi terhadap R gitu, ya, terhadap R, ya.
Oke, ini khusus untuk ini. Jadi secara umum nanti ada ungkapan ya, F itu vektor, maka jadi vektor F itu sama dengan minus gradien U. Di mana U tentu saja kasus itu tidak hanya untuk kasus-kasus yang dimana hanya bergantung pada jarak dari pusat titik tertentu gitu ya. Oke, nah kemudian dari persamaan ini bahwa V sama dengan minus delta U, dan kita ingat bahwa kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu. Jadi V ini sama dengan delta T gitu. Jadi V sama dengan delta T sehingga delta T sama dengan minus delta U. Ya, akibatnya kita akan mendapatkan bahwa delta U ditambah delta T itu sama dengan delta U ditambah T sama dengan 0 gitu. U ditambah T itu disebut sebagai energi mekaniks, ya sistem itu. Ya, sistem konservatif itu, di mana yang bekerja di situ hanya gaya konservatif. Nah, ada di sini bahwa energi mekanik itu lestari, konstan gitu. Ya, kecuali kalau kemudian misalnya ya ada gaya lain, gaya luar yang tidak lestari, ya tidak konservatif itu ikut nimbrung di dalam sistem itu, sehingga kemudian energi mekaniknya tidak lagi konstan gitu. Ya, di situ kelestarian energi mekanik istilahnya break atau pecah gitu, sehingga energi mekaniknya tidak lagi konstan ya. Tapi kalau sejauh yang bekerja pada sistem itu hanya energi gaya yang sifatnya konservatif, lestari seperti gaya gravitasi, maka kelestarian energi mekanik ini tetap berlaku ya. Ini disebut sebagai hukum kelestarian energi mekanik gitu. Nah, oleh karena itu secara umum kalau sistem itu berinteraksi secara gravitasi, maka sistem itu akan memiliki dua hal. Jadi kalau benda berada pada suatu medan gravitasi, maka benda itu akan memiliki energi mekanik, ya, jumlah antara energi kinetiknya ditambah dengan energi potensial yang dimilikinya. Ini adalah energi kinetiknya, ya, ini adalah energi potensial yang dimiliki oleh benda itu. Good. Nah, hukum kelestarian energi mekanis itu kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan gerak satelit, atau bisa saja juga untuk merancang ya bagaimana kita meletakkan ya satelit itu pada orbit yang kita inginkan gitu. Bisa berupa orbit yang berupa elips, lingkaran, atau elips yang lebih besar, atau kemudian hiperbola, parabola dan sebagainya gitu. Nah, itu bergantung pada ini tadi. Jadi misalnya sebagai contoh ya, kita mencoba melempar satelit itu dari ketinggian H, dari permukaan bumi gitu ya. Diberi kecepatan awal V atau V0 gitu ya gitu. Nah, tergantung pada V-nya ini ya. Nanti kan kita dapatkan berbagai macam jenis orbit, bentuk orbit dari satelit yang ingin kita orbitkan itu. Nah, yang jelas kalau benda itu, satelit itu awalnya berada pada ketinggian H dari permukaan bumi dan diberi kecepatan awal V0, maka energi mekanik total satelit itu adalah setengah mv0 kuadrat itu, ya, minus gm massa bumi, ya, dikalikan massa satelit itu dibagi dengan jari-jari bumi ditambah dengan H itu. Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin satelit kita itu mengorbit ya pada orbit yang berupa lingkaran gitu. Maka kemudian kita harus dipenuhi persamaan ini, di mana gaya gravitasi sebagai gaya sentripetal yang menimbulkan percepatan sentripetal itu sama dengan massa satelit itu dikalikan dengan percepatan sentripetal gitu. Ya, dan percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R0, di mana R0 adalah jarak benda itu dari pusat ya itu ya, pusat lingkaran itu ya, di mana sama dengan pusat bumi ya dalam hal ini. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan ungkapan untuk energi potensialnya total di situ ya pada saat T sama dengan 0 itu. Nah, kalau dimasukkan kita akan dapatkan ungkapan seperti ini, bahwa energi untuk orbit yang berupa lingkaran maka ini harus bentuk seperti ini gitu ya. Kemudian tentu saja dimasukkan ke dalam ini ya ungkapan ini ya. Jadi energi mekanik total ya dari satelit itu ketika di titik ini ya. Oke, nah itu sama dengan ini minus gm ya, besar m kecil dibagi dengan 2 kali r ya
ditambah dengan H, ya. Ini harus sama dengan ini. Nah, dari situ karena kita dapatkan V0, ya, kecepatan awal yang dibutuhkan itu sama dengan akar dari G M massa bumi dibagi dengan jumlahan antara jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian tempat awal melempar satelit itu, ya. Oke, kalau kemudian kita memperbesar V0 ini, jadi V0 ini adalah kecepatan minim yang tepat yang harus diberikan kepada satelit itu agar satelit itu memiliki orbit berupa lingkaran dengan jari-jari R, jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian H itu, ya. Nah, kemudian kalau kita melempar dari ketinggian yang sama dengan kecepatan yang lebih besar dari V0, maka akan berupa elips itu. Kalau dibesar lagi bisa juga berupa parabola, ya, parabola. Kemudian lebih besar lagi akan berupa hiperbola. Nah, kalau kurang dari V0 maka berupa elips juga. Tapi sayangnya bisa jadi benda itu tidak akan penuh, ya, bergerak sepanjang elips gitu, tapi akan jatuh ke permukaan bumi itu. Lintasannya merupakan bagian dari elips. Jadi sesungguhnya kalau diteruskan akan berupa elips itu. Ya, sehingga kemudian kalau orang mengatakan kalau di permukaan bumi itu sebuah benda dilempar mendatar, sebenarnya lintasannya harusnya berupa elips gitu, ya, bukan berupa parabola gitu, ya. Orang mengatakan itu berupa parabola karena orang menganggap bahwa luasan, ya, tempat benda itu melempar itu tidak seberapa dibandingkan dengan ukuran bumi, ya, sehingga kemudian boleh dikatakan datar itu, sehingga orang boleh mengatakan bahwa lintasannya berupa parabola gitu. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa dengan kecepatan berapapun, ya, asalkan itu masih jatuh di permukaan bumi, maka lintasan yang dijalani oleh benda yang dilempar itu berupa bagian dari suatu elips itu, ya. Oke, nah kemudian kalau kita berharap bahwa benda itu akan bergerak, ya, pergi dari bumi, ya, tanpa kembali lagi, ya, artinya bahwa benda itu minimal akan terus bergerak sampai dengan tak terhingga dan di sana berhenti gitu, ya, maka energi kinetik, ya, saat berhenti di tak terhingga itu 0 dan energi potensial gravitasinya juga 0 di situ, sehingga hukum kelestarian energi mekanik tadi memiliki ungkapan semacam ini. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan bahwa V0, kecepatan awal yang dibutuhkan itu sekian ini. Nah, kalau lebih besar dari ini otomatis benda itu tidak akan kembali, ya. Ini sudah syarat minimum untuk benda itu tidak akan kembali ke sekitar bumi lagi, ya. Jadi V0 sama dengan akar dari 2G M massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian saat melempar itu. Nah, bisa juga misalnya adalah R0 itu, H itu 0, artinya pelemparan tepat di permukaan bumi. Jadi hanya 0, jadi V0 sama dengan akar dari 2G massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi. Itu adalah kecepatan awal yang dibutuhkan agar benda itu tidak kembali ke bumi. Gitu. Nah, ini kira-kira kuliah, ya, fisika dasar bagian 8B ini, ya. Jadi kita sudah menuntaskan pembahasan tentang gravitasi dan fenomena-fenomena yang terkait dengan gravitasi. Good, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.